Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia tentang pemakaian tanda baca yang beranggotakan saya sendiri, Isti Anatul Azizah, dan kedua teman saya, Naisla Vivi Wahyuni dan Siti Nur Indah Sriyati. Di sini kami akan membahas pokok bahasan 1. Tanda titik, 2. Tanda koma, 3. Tanda titik koma, 4. Tanda titik 2, 5. Tanda hubung, 6. Tanda pisah, 7. Tanda tanya, 8. Tanda seru, 9. Tanda elipsis, 10. Tanda petik tunggal, 11. Tanda petik, 12. Tanda kurung, 13. Tanda kurung siku, 14. Tanda garis miring, dan 15 tanda penyingkat atau apostrof. Saya akan membahas poin pertama, yaitu tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, misalnya 1. Mereka duduk di sana. 2. Dia akan datang pada pertemuan itu. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, A. Titik 1. Titik kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Titik bahasa Indonesia. 1. Titik kedudukan. 2. Titik fungsi. Dalam tanda titik terdapat beberapa catatan. 1. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1. Bahasa nasional yang berfungsi antara lain A. Lambang kebanggaan nasional, B. Identitas nasional, 2. Bahasa negara. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, misalnya 2B. 3. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1 kondisi kebahasaan di Indonesia. Poin ketiga yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 1.35.20. Artinya, pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1:35 menit 20 detik. Poin keempat yaitu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Moe Liono, Anton M. 1989, Kembara Bahasa, Jakarta, 2 Gramedia. Poin kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Pada penulisan angka 13.000 dan 7 juta diberi tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan. Terdapat beberapa catatan yaitu tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa halaman 1305. Pada angka 1956 dan 1305 tidak diberi tanda titik karena angka tersebut tidak menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bentuk dan Kedaulatan Bab 1 UUD 1945. Gambar 3 alat ucap manusia, tabel 5 sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan.
Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat. Misalnya, Indrawati M. Hum, Jalan Cempaka 2, nomor 9, Jakarta Timur. Tanggal surat, misalnya Jakarta 15 Mei 2013, tanpa kop surat. Selanjutnya, saya akan membahas pokok bahasan yang kedua, yaitu tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. 5. Tanda koma dipakai sebelum, dan, atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh, begitu. Wah, bukan main. Nak, kapan selesai kuliahmu? 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Istiana mengenai tanda koma. Yang nomor 7, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Contohnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3, nomor 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Mataram, Jakarta 13130. Kemudian yang kedua, bagian-bagian alamat. Contohnya, Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Yang ketiga, tempat dan tanggal. Misalnya, Surabaya, 10 Mei 1960. Dan yang keempat, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Tokyo, Jepang. Yang nomor 8, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, tahun 1984. Kamus Politik Internasional Jakarta, Restu Aku. Kemudian, Halim, Amran, F. Tahun 1976. Politik Bahasa Nasional, Jilid 1, Jakarta, Pusat Bahasa. Nomor 9, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. Kemudian yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis.
yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya B. Ratulangi, SE, Nyonya Khotijah, MA, Bambang Irawan, MHum, dan Siti Aminah, SH, MH. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter, 27,3 kilogram, 500,50 rupiah. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Pada kata misalnya dan baik laki-laki maupun perempuan merupakan keterangan aposisi, sehingga pada kalimat kata tersebut diapit oleh koma. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contoh, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, 2. Berijazah sarjana S1, titik koma, 3. Berbadan sehat, titik koma, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misal, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Yang kedua, contoh kedua yaitu agenda rapat ini meliputi 1. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. 2. Menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja. 4. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua, titik 2, Ahmad Wijaya, sekretaris, titik 2, Siti Aryani, bendahara, titik 2, Aulia Arimbi. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu, titik 2, bawa koper ini nak. Amir, titik 2, baik bu. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara 1. Jilid atau nomor dan halaman. Contoh, horizon XL3, nomor 8, garis miring 2008, halaman titik 2, halaman 8. Kedua, surah atau ayat dalam kitab suci. Contoh, surat Al-Baqarah titik 2, ayat 2-5. 3. Judul dan anak judul suatu karangan. Misalnya, dari pemburu ke terapeutik, titik 2, antologi cerpen Nusantara, serta
nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contoh, Pedoman Umum Pembentukan Istilah Jakarta (2) Pusat Bahasa. Tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal pada pergantian baris. Misalnya, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak berulang-ulang kemerah-merahan. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contoh, tanggal 11 bulan 11 2013 yang dipisahkan oleh tanda hubung. Kemudian pada kata yang dieja satu-satu, misalnya P A N I T I A. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya 25 ribuan, 23 per 25. Bandingkan dengan 25 ribuan, 23 per 25. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Misalnya, dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital dan diberi tanda hubung. Contoh, se-Indonesia, se-Jawa Barat. Kemudian dengan angka. Misalnya, peringkat kedua yang juga dipisahkan dengan tanda hubung. Kemudian angka dengan an. Tahun 1950-an. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Hari H, sinar X, ber-KTP, di-SK-kan, juga dipisahkan dengan tanda hubung. Kata dengan kata ganti Tuhan, misal ciptaannya atas rahmatmu. Kemudian huruf dan angka, misal D3, S1, S2. Dan kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misal, KTP-mu, SIM-nya, dan STNK-ku juga dipisahkan menggunakan tanda hubung. Dengan catatan, tanda hubung tidak dapat dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya, BNP2TKI yang berarti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan P3K yang berarti pertolongan pertama pada kecelakaan. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, disowani, bahasa Jawa didatangi, yang dalam bahasa Jawa, sowan merupakan arti datang. Berpariban, dalam bahasa Batak berarti bersaudara sepupu. Di backup, merikol, penteklean. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Akhiran isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. 6. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu, kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Pada kata saya yakin akan tercapai dan kita sependapat, itu merupakan penyisipan kata yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat, sehingga dipisahkan menggunakan tanda pisah. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia,
diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. 2. Rangkaian penemuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan pembelahan atom, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tunggal atau tempat, tak bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, tahun 2010 sampai dengan 2013, tanggal 5 sampai dengan 10 April 2013, Jakarta sampai ke Bandung. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Pada contoh tersebut belum diketahui kebenarannya sehingga tanda tanya diberi tanda kurung. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Merdeka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Nur Indah. Saya Siti Nur Indah Sriati akan melanjutkan penjelasan dari Naisla Vivi. Yang kesembilan, tanda elipsis. Pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, pertama, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. 2. Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah lain lubuk, lain ikannya. Catatan pertama, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik-titik. Dalam hal ini, tanda titik-titik berjumlah 4 buah. Kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, pertama, menurut saya, seperti, bagaimana Bu? 2. Jadi, simpulannya, oh, sudah saatnya istirahat. Catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik-titik. Seperti yang contoh di atas, tanda titik-titik di sini juga berjumlah 4 buah. Yang ke-10, tanda petik. Pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, pertama, tanda petik, merdeka atau mati, tanda petik, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kedua, tanda petik, kerjakan tugas ini sekarang, tanda petik, perintah atasannya. Ketiga, tanda petik, besok akan dibahas dalam rapat, tanda petik. Yang keempat, menurut Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tanda petik, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, tanda petik. Kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, yang pertama, sajak, tanda petik, pahlawanku,
tanda petik terdapat pada halaman 125 buku itu. Yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu tanda petik Maju Tak Gentar tanda petik. Yang ketiga, film tanda petik Ainun dan Habibie tanda petik merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Yang keempat, saya sedang membaca tanda petik peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia tanda petik dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Yang kelima, makalah tanda petik pembentukan insan cerdas kompetitif tanda petik menarik perhatian peserta seminar. Yang keenam, perhatikan tanda petik pemakaian tanda baca tanda petik dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, pertama, tanda petik tetikus tanda petik komputer ini sudah tidak berfungsi. Yang kedua, dilarang memberikan tanda petik amplop kepada petugas tanda petik. Yang ke-11, tanda petik tunggal. Pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, pertama, tanya dia tanda petik, kau dengar bunyi tanda petik tunggal, kring 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 tanda petik tunggal, tadi tanda petik. Kedua, tanda petik, ku dengar teriak anakku tanda petik tunggal, ibu bapak pulang tanda petik tunggal, dan rasa letihku lenyap seketika tanda petik, ujar Pak Hamdan. Yang ketiga, tanda petik kita bangga karena lagu tanda petik tunggal Indonesia Raya tanda petik tunggal berkumandang di arena Olimpiade itu tanda petik, kata Ketua KONI. Kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemah, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, pertama, tergugat memiliki makna tanda petik tunggal yang digugat tanda petik tunggal. Kedua, retina memiliki makna tanda petik tunggal dinding mata sebelah dalam tanda titik petik tunggal. Ketiga, noken yang memiliki makna tanda titik tunggal tas khas Papua tanda titik tunggal. Yang keempat, tadulako yang memiliki makna tanda titik tunggal panglima tanda titik tunggal. Yang kelima, Marsiadap Ari memiliki makna tanda titik tunggal saling bantu tanda titik tunggal. Yang keenam, Tuah Sakato memiliki makna tanda titik tunggal sepakat demi manfaat bersama tanda titik tunggal. Yang ke-12, tanda kurung. Pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, yang pertama, dia memperpanjang surat izin mengemudi, tanda kurung SIM. Yang kedua, warga baru itu belum memiliki KTP, tanda kurung kartu tanda penduduk. Yang ketiga, loka karya, dalam kurung workshop, itu diadakan di Manado. Kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, yang pertama, sajak Tranggono yang berjudul tanda petik Ubud tanda kurung nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Yang kedua,
keterangan itu dalam kurung lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, yang pertama, dia berangkat ke kantor selalu menaiki dalam kurung bus Transjakarta. Yang kedua, pesepak bola kenamaan itu berasal dari tanda kurung kota Padang. Keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut tanda kurung A bahan baku, tanda kurung B biaya produksi, dan tanda kurung C tenaga kerja. Dia harus melengkapi berkas lamaran dengan melampirkan tanda kurung 1 akte kelahiran, tanda kurung 2 ijazah terakhir, dan tanda kurung 3 surat keterangan kesehatan. Yang ke-13, tanda kurung siku. Pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, yang pertama, Sang Sapurba tanda kurung siku dengar bunyi gemerisik. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai tanda kurung siku dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, ulang tahun tanda kurung siku proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, pertama, persamaan kedua proses itu tanda kurung siku, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 tanda kurung siku, lihat halaman 35 sampai 38. Tanda kurung siku, tanda kurung perlu dibentangkan di sini. Yang ke-14, tanda garis miring. Pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Misalnya yang pertama, nomor 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Yang kedua, Jalan Keramat 3 garis miring 10. Yang ketiga, tahun ajaran 2012 garis miring 2013. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, yang pertama, mahasiswa garis miring mahasiswi. Yang awalnya tanda petik tunggal mahasiswa dan mahasiswi tanda petik tunggal. Yang kedua, dikirimkan lewat darat tanda garis miring laut. Yang awalnya tanda petik tunggal dikirimkan lewat darat atau lewat laut tanda petik tunggal. Yang ketiga, buku dan tanda garis miring
atau majalah, yang awalnya tanda petik tunggal buku dan majalah atau buku atau majalah tanda petik tunggal. Yang kelima, harganya 1.500 garis miring lembar, yang awalnya tanda petik tunggal harganya 1.500 setiap lembar tanda petik tunggal. Ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, pertama, buku pengantar link garis miring G garis miring Uwistik karya Verhaer dicetak beberapa kali. Yang kedua, asmara garis miring N garis miring dana merupakan salah satu tembang Macepat budaya Jawa. Yang ketiga, dia sedang menyelesaikan garis miring H garis miring utangnya di bank. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, yang pertama, dia tanda penyingkat kan ku surati. Dalam kata kan yang awalnya akan. Yang kedua, mereka sudah datang, tanda penyingkat kan. Kan di sini memiliki arti kata akan. Yang ketiga, malam, tanda penyingkat lah tiba. Kata lah di sini awalnya adalah kata telah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.